Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namaste, namo buddhaya, weide dongtian, satri akal, salam nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan membahas terkait tentang Bapak Nusron Wahid. Kita tahu hari ini viral, Bapak Nusron Wahid itu bermesraan dengan Bapak Rizik Syihab, mengunjungi ke rumahnya Bapak Rizik Syihab. Kita tahu Bapak Rizik Syihab itu dedengkot FPI. Bahkan Bapak Rizik Syihab itu sangat kontra dengan pahlawan nasional yaitu Gus Dur. Dan akan tetapi Bapak Nusron Wahid justru malah bermesraan dengan Bapak Rizik Syihab. Padahal zaman dulu Bapak Nusron Wahid pernah menjabat di jabatan penting NU. Sekarang memang Bapak Nusron Wahid itu menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Beliau memang sangat cerdik di dalam mengelola politiknya. Beliau juga pernah menjabat di KNU-an atau menjabat penting di Nahdlatul Ulama, seperti menjadi Ketua Umum GP Ansor periode 2011 sampai 2016. Bahkan beliau menjadi Wakil Ketua Umum PBNU pada periode 2022 sampai 2027. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian atau LPPPBNU. Posisi-posisi ini sangat penting di NU. Padahal kita tahu orang NU itu sangat-sangat sakit ketika dulu Gus Dur itu dihina, dicaci maki, direndahkan oleh Bapak Rizik Syihab. Akan tetapi ya itulah Bapak Nusron Wahid yang cerdik untuk mengelola hal demikian. Sampai-sampai bisa datang ke Bapak Rizik Syihab meminta doa, bermesraan dan lain sebagainya. Hal ini sangat menyakiti dari warga Nahdliyin karena Bapak Rizik Syihab ini menghina NU, tapi Bapak Nusron Wahid itu justru malah bermesraan dengan orang-orang yang menghina NU atau menghina tokoh NU. Dengan kedekatan Bapak Nusron Wahid terhadap klan Ba'alwi bukan hanya kepada Bapak Rizik Syihab, tetapi dengan beberapa Ba'alwi, bahkan banyak Ba'alwi yang dekat dengan Bapak Nusron Wahid. Ini menjadikan terkadang Bapak Nusron Wahid berstatement itu beberapa kali melakukan kesalahan, seperti mengatakan bahwa tanah ini yang buat bukan leluhur, bukan mbahnya, tapi tanah ini yang buat Allah, jadi boleh dirampas oleh Bapak Nusron Wahid. Lebih-lebih Bapak Nusron Wahid di dalam membela nasabnya klan Ba'alwi itu membela dengan mati-matian. Maka ketika ada orang yang mempertanyakan nasabnya klan Ba'alwi, Bapak Nusron Wahid itu mengatakan bahwa orang tersebut disebut sebagai homo homini lupus. Kata-kata ini untuk mengungkapkan seakan-akan bahwa orang yang mempertanyakan nasabnya klan Ba'alwi dianggap sebagai makhluk purba, makhluk kuno, makhluk zaman dulu. Itu menurut Bapak Nusron Wahid. Dan orang yang mendengar pun itu menyetujui dan menyangkal bahwa hal tersebut itu tidak demikian. Artinya bukan makhluk purba, bukan manusia kuno. Akan tetapi ketika kita cermati dan kita teliti maksud daripada homo homini lupus itu bukan yang dimaksud oleh Bapak Nusron Wahid dan orang yang menyangkal. Jadi antara orang yang menyangkal dengan Bapak Nusron Wahid sama-sama salah mengartikan dari homo homini lupus. Jadi orang yang mempertanyakan nasabnya klan Ba'alwi itu dianggap sebagai makhluk purba oleh Bapak Nusron Wahid, dan orang yang mendengar tidak terima dianggap sebagai makhluk purba. Padahal makna atau arti dari homo homini lupus tidak demikian. Arti dari homo homini lupus adalah sebuah frase Latin yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lain. Frase ini digunakan untuk menggambarkan sifat manusia yang bisa sangat kejam dan tidak berperi kabaran.
terhadap sesama manusia. Pencetus frase ini adalah Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-17. Hobbes menggunakan frase ini dalam bukunya yang berjudul The Gift tahun 1642 untuk menggambarkan keadaan alamiah manusia, di mana manusia hidup dalam keadaan perang, semua orang melawan semua orang, dan bahwa kehidupan manusia adalah perang semua orang melawan semua orang. Dalam bukunya, Hobbes menulis Homo homini lupus est, yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lain. Frase ini kemudian menjadi terkenal dan digunakan untuk menggambarkan sifat manusia yang bisa sangat kejam dan tidak berberi kabaran terhadap sesama manusia. Jadi kata-kata Homo homini lupus yang dilontarkan atau statement dari Bapak Nusron Wahid salah total, seakan-akan dia cerdik, dia cerdas, dia sangat luar biasa, padahal dia salah berstatement. Lebih-lebih orang yang mendengar dan orang yang menyangkal, yang tidak terima terkait tentang statement Bapak Nusron Wahid juga mengartikan sama seperti Bapak Nusron Wahid, yaitu Homo homini lupus dianggap sebagai makhluk purba, padahal tidak demikian. Maksud daripada Homo homini lupus yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini bukti dari kesalahan-kesalahan Bapak Nusron Wahid ketika berteman terhadap klan Ba'alwi. Mungkin banyak orang-orang yang berteman terhadap klan Ba'alwi tidak mau berpikir jernih, tidak mau berpikir cerdas, ataupun salah ketika berstatement. Banyak bukti-bukti yang bisa kita ambil ataupun yang bisa kita lihat di berbagai sosial media. Demikian dari kami untuk menunjukkan bagaimana Bapak Nusron Wahid itu sangat unik dan sangat aneh. Dia pernah menjabat sebagai ketua GP Ansor, yang kita tahu GP Ansor sangat mencintai Gus Dur. Nah, tetapi hari ini Bapak Nusron Wahid itu malah bermesraan dengan orang yang mencaci maki, menghina, menginjak-injak NO atau Gus Dur. Kita tahu NO pernah dikatakan sebagai nasi uduk, Banser pernah dikatakan sebagai ban serep, ada yang mengatakan banci serem, bahkan Gus Dur dianggap sebagai buta mata buta mati oleh Bapak Rizik Syihab, dedengkot FPI. Tapi hari ini lain, Bapak Nusron Wahid yang dulu menjabat sebagai GP Ansor dan menjadi orang besar berkat ada di NO, sekarang mentiadakan dirinya sebagai NO dan tidak mengerti sejarah terkait dulunya bagaimana NO dihina, NO dicaci maki, lebih-lebih Gus Dur dihina oleh Bapak Rizik Syihab. Dan ini Bapak Nusron Wahid malah bermesraan dengan Bapak Rizik Syihab. Monggo teman-teman komen sebanyak-banyaknya terkait tentang Bapak Nusron Wahid. Jadi saya mungkin banyak kesalahan kehilafan. Video ini bukan untuk merendahkan, menghina Bapak Nusron Wahid, akan tetapi untuk mengingatkan bahwa orang-orang yang menghina pahlawan kita, orang-orang yang menghina sesepuh-sesepuh kita, orang-orang yang menghina para pendahulu-pendahulu kita, itu banyak dari kalangan FPI, banyak dari kalangan klan Ba'alwi. Maka hari ini ketika kita lihat Bapak Nusron Wahid itu bermesraan dengan dedengkot FPI atau klan Ba'alwi, itu sangat-sangat miris. Mungkin itu saja, kita tidak perlu berpanjang lebar tentang perkataan. Jadi intinya ada beberapa perkataan statement Bapak Nusron Wahid gara-gara kembul, gara-gara berteman, gara-gara menjadi mukibin dari klan Ba'alwi, menjadikan dirinya salah berstatement. Jadi saya banyak kesalahan kehilafan.